Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, yang memelihara, menuntun kami. Beri kami hikmat-Mu lagi ya Bapa, untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan tuliskan firman-Mu di akal budi kami, dalam lubuk hati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kita baca firman Tuhan di kesempatan ini dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama karena ini cuma satu ayat. 1 Rut pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah aku juga pergi, dan kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsalah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Kisah Rut ini menarik kita dengar di kesempatan ini. Mengapa? Rut itu artinya persahabatan. Ada nama Rut di sini. Ya, jadi Rut artinya persahabatan. Itu artinya dalam bahasa Ibrani. Nah, Rut ini mewakili orang-orang yang hidupnya tidak benar. Kenapa? Karena leluhurnya itu adalah LGBT. Tahu LGBT? Bapak kawin dengan anak perempuan sendiri, anak kandung ini, saudara, ya. Dengan cara anaknya kasih mabuk bapak, kasih cap tikus dan. Kok bapaknya mabuk, lalu punya anak, lahirlah namanya Moab. Nah gitu. Nah mereka ini tinggal dekat bangsa Israel, yang sekarang bangsa Yordania. Nah gitu. Jadi kita lihat di sini. Nah pada waktu Israel berontak melawan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Mengizinkan 10 tahun kelaparan. Ya, 10 tahun itu bukan 1-2 hari. Ya. Dan Bethlehem, di mana Naomi ini tinggal, terjadi kelaparan, kemarau panjang, dan semua hal habis semua. Ya. Maka Naomi dan keluarga memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem. Nah ini gambaran bahwa kalau ada susah jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu menentukan segala-galanya termasuk isi perut. Betul tidak? Kalau cuma isi perut, papoji ya gampang bagi Tuhan. Tapi kasihan Naomi dan suaminya bersama 2 anak laki-laki meninggalkan Bethlehem. Dan mereka pergi ke Moab untuk cari makan. Sampai di sana semua laki-laki mati. Kalau sebuah keluarga laki-lakinya mati berarti hilang marga. Ya, hilang keturunan, betul tidak? Itu hukumannya, ya. Kalau di Sulawesi Utara kan pakai 2 marga, ya. Umpamanya bos di sini ya Barakati Karundeng, ya toh. Nah, tetapi Israel tidak, hanya pakai marga pria, saudaraku, ya, marga pria. Nah, ini. Nah, oke, itu latar belakangnya. Jadi kita lihat di sini. Artinya begini, apapun hidup lama kita, jahat seperti apa, pemabuk seperti apa, berdosa seperti apa, ada jalan keluar untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan yang besar. Terutama kita melihat kisah Rut ini, saudara. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rut ini? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 berkata bahwa mereka mendengar Tuhan memulihkan Bethlehem. Nah gitu. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar. Nah kita mendengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan bisa mengampuni, Tuhan bisa menolong. Bahwa ya datang kepada Tuhan. Iya toh? Ada orang keras kepala, keras hati. Udah tahu Tuhan baik, ya. Udah tahu Tuhan bisa mengampuni, keras hati. Enggak mau ibadah, enggak mau bertobat. Nah itu salah nasibnya. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita, tetapi jangan dibuang, disia-siakan. Jadi yang pertama, Rut ini datang, dia mendengar bahwa Bethlehem sudah
dipulihkan. Yang kedua, dari ayat 16 sampai 18 dalam Rut pasal 1 mengatakan bahwa dia mengambil komitmen, keputusan, begitu. Ya, jadi hidup kita seperti apa, jahat seperti apa, itu bukan urusan. Saya beri contoh begini. Kalau ada sabun cuci di rumah kita, pakaian kotor setumpuk banyak seperti apa, sabun berkata, no problem. Mari masuk. Masukkan aku ke dalam cucian, aku pasti bereskan. Begitupun kita, saudara. Ya, kalau kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan pasti menyelesaikan hidup lama kita. Dosa kita merah seperti apa, jahat seperti apa, Tuhan pasti robah kita menjadi fasung semua. Coba senyum kiri, senyum kanan. Iya toh? Jadi fasung toh, itu karena Tuhan. Betul tidak? Makanya jangan diajak beribadah keras hati. Aduh, saya ini tidak biasa ibadah di rumah. Nah, disinilah terbiasa kita ibadah. Iya toh? Supaya apa? Hidup kita berubah, kelakuan kita diubahkan oleh Tuhan. Rut ini, saudara, dia bangsa Moab, dia tahu diri. Tapi dia berkata, jangan desak aku pulang. Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsaku. Itu artinya budaya Israel, ya, nilai Tuhan dia terima dengan lapang dada. Dia meninggalkan hidup, ya, budaya Moab, saudara. Budaya tadi, minum mabuk tadi, baku kawin kayak hewan, itu udah budaya begitu. Nah itu, oke. Yang ketiga, saudara, Rut ini rajin kerja tanpa gengsi, nah gitu. Itu di ayat yang ke pasal 2 ayat 1 sampai 9. Ya, suka laparan miskin mau apa? Tahan gengsi, ada? Iya toh? Ada orang cari kerja susah, suka kerja, pemalas. Orang begitu gimana ya? Aku mengatakannya, iya toh? Dalam dunia apa? Mau di perusahaan besar, perusahaan kecil, mau di PNS, mau di tentara, polisi, ya sudah masuk, diterima. Panas teh ayang, ya istilahnya begitu ya. Tapi Rut ini tidak, saudara. Dia tidak tahan gengsi. Walaupun dia seorang asing, Naomi berkata, di kota ini ada kita pepunakan, punya kebun besar. Boleh nggak kamu pergi pungut gandum yang jatuh? Ya, budaya di sana mirip Minahasa, mirip Bitung sini. Khususnya pohon kelapa, ya. Jadi orang punya pohon kelapa, buah kelapa jatuh, dipungut siapa saja, nggak dosa itu. Semua orang punya. Budaya Israel begitu. Kalau ada panen, ada biji gandum yang jatuh, semua orang punya. Jangan semua orang. Burung di udara punya itu. Ayam kampung punya itu. Ya dia tinggal ambil saja. Itu tidak dimarahin. Begitupun Rut, saudara. Rut ini tahu diri, ya, nggak punya harta, hidup miskin dari orang asing. Dia kerja tanpa gengsi. Begitupun saya harapkan kepada kita semua di sini. Bekerjalah tanpa gengsi. Iya toh? Tanpa geli, iya toh? Mau makan abu, silakan makan abu. Yang penting uang masuk papoji, iya toh? Gaji ada toh? Betul tidak? Ya, kalau tahan gengsi maka apa coba? Iya toh? Nah ini saudara ya, Rut ini jangan menggambarkan karena kita dibatasi waktu yang nggak panjang-panjang, supaya kita ngerti saudaraku ya. Dia pungut gandum dan dia disiplin datang kerja tepat waktu. Karena waktu itu kalau datang terlambat, orang lain so ambil, binatang so makan. Kayak di sini terus dengan 8 tank ibadah. Itu mantap itu. Iya toh? Disiplin tepat waktu. Jadi seorang yang sukses di masa depan itu dia rajin kerja dan dia juga disiplin kerja. Iya toh? Begitu itu Rut punya ini. Yang keempat, dia seorang yang rendah hati. Di ayat pasal 2 ayat 10. Ya. Dia tersungkur di kaki Boas pemilik kebun. Iya toh? Begitu. Jangan karyawan kok sombong minta ampun. Ya. Diatur, ya, diarahkan nggak mau terima. Aduh, DP kepala masih batu ini butuh, ya, martile motoki akan. Jadi masalahnya di situ kan orang kepala yang keras sekali, nah gitu. Tapi Rut enggak, rendah hati. Dia seorang yang sangat rendah hati, maka dia diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata orang yang miskin di hadapan Allah akan mempunyai kerajaan surga. Nah itu, jadi kita belajar rendah hati. Ya walaupun kita punya segala-galanya, tetap kita merasa itu hanya titipan Tuhan bagi hidup kita. Ya saya hanya menikmati usia manusia di bumi kan 80 tahun. Itu kalau kuat, kalau nggak sakit-sakit dah. Tapi kalau usia muda kok sakit-sakit, semua expire itu. Lama-lama orang makan kuah cucur gratis, iya toh? Karena umur pendek. Nah gitu.
Jadi kita bersyukur ya, hidup ini harus rendah hati. Yang kelima, dalam pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata, dia seorang yang takut Tuhan. Nah gitu. Takut Tuhan ini, saudara, dia kelihatan dua hal di sini. Yang pertama, dia seorang yang jujur, tidak mencuri. Dia pungut, bagian yang jatuh, dia tidak mencuri. Ya, hasil kebun Boas. Itu yang pertama. Jadi, orang takut Tuhan ukurannya apa? Ukurannya tidak boleh mencuri harta orang. Tidak boleh mencuri harta perusahaan. Di tempat pekerjaan, mesti kerjanya lurus dan jujur. Ya, umpama saja. Disuruh angkat barang pakai trek. Harus barangnya sampai sesuai catatan. Itu nama kerjanya jujur, saudara. Ini Rut, saudara. Yang kedua dalam takut Tuhan, Rut ini malam-malam masuk kamar Boas, saudara. Bayangkan, seorang perempuan masuk orang pria lajang, kira-kira gimana? Jantung berdebar enggak? Iya, nah gitu. Tapi malam-malam rutin masuk di kamarnya Boas. Nah, takut Tuhan yang kedua terhadap apa? Masalah moral dan pergaulan. Dia tidak selingkuh, tidak berzina, dan tidak berbuat jahat. Nah, itu takut Tuhan ukurannya. Ya, jadi pertama dalam hal harta, yang kedua dalam hal pergaulan lawan jenis. Dia tetap jujur. Itu bukan kuno, ya. Mendingan jomblo atau ya daripada selingkuh, mata kamboti, keranjang dan macam-macam, saudara. Itu ada efek akibatnya, saudaraku. Nah, ini. Jadi Rut punya kelebihan. Yang kelima, takut akan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir adalah dia pandai mengatur. Di pasal 2 ayat 19 sampai 23. Pandai mengatur apa? Dia memberi makan kepada mertuanya, Naomi. Begitu. Kerja begini ada gaji, ya kasih makan keluarga, iya toh? Walaupun Anda masih single, tapi mesti tanggung jawab adik sekolah kah, iya toh? Punahkan sekolah kerja kah, mertua sudah lanjut usia kah, kasih makan sedikit. Betul tidak? Iya toh? Jangan kuncudu sampai ubun-ubun. Nah gitu. Nah ini. Jadi kita belajar, Rut ini seorang yang luar biasa, saudara, ya. Dan yang kedua dalam hal pandai mengatur ini, dia tidak suka jajan. Nah gitu. Orang di kota seperti Bitung ini dapat gaji, lihat Facebook di mana? Kentucky Fried Chicken. Di mana? Suminum sana. Wah, suminum situ. Ya, baru seminggu gaji habis. Kenapa? Gaji sedikit, tukang jajan. Orang tinggal di kota yang serba murah di pasar Gerian umpamanya. Ya, 50.000 orang bisa hidup 2 hari. Beli ikan, sayur, iya toh? Bumbu rampah. Bisa makan, ada freezer, taruh, simpan lagi besok. Sehingga kita bisa, uang sedikit, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang masa depannya jauh lebih baik. Betul tidak? Iya, daripada 100.000, makan Kentucky berapa orang itu? Nggak sampai 2 orang mungkin. Iya toh? Nah, ini contoh aja, tapi itu hak saudara. Saya hanya memberitahu bahwa berkat Tuhan mesti dikelola dengan baik dan tepat, agar berguna bagi diri kita dan juga untuk masa depan kita. Ya, saudara. Yang ketiga dalam poin yang kelima ini adalah dia tidak mau sekedar pamer dan foya-foya. Apalagi zaman sosmed, ya. Waduh, makan nasi kecap aja mesti di-share. Waduh, semua dia pamer, ya tenang begitu. Jadi kita belajar untuk tidak pamer. Kita membutuhkan sesuatu itu karena betul-betul kita butuhkan, bukan karena hanya hasrat keinginan atau hanya sekedar bersaing dengan orang lain. Nah gitu, ya. Lalu kita perhatikan, ya poin yang kelima bagian terakhir adalah dia mengembangkan usaha. Di Amsal pasal 31 ayat 16, Salomo menulis begini. Istri yang baik itu dipercaya oleh suaminya. Saya baca renungkan, apakah Salomo puji istrinya? Bukan. Salomo puji omanya Rut ini. Begitu. Ya, kenapa? Karena orang Israel asli, mereka tidak saling beli lahan, kecuali orang asing yang masuk. Nah, Rut inilah menyelelur Salomo yang membeli ladang. Nah gitu. Artinya begini, ya, dia pandai mengatur, dia menginvest kekayaannya untuk masa depan dengan cara membeli lahan. Umpamanya begini, karyawan di sini punya gaji, dia tabung tiap bulan dikit-dikit. Ya, 5 tahun kerja, dapat uang banyak. Ya, 0,5 miliar umpamanya. Iya toh? 0,5 miliar bikin apa? Beli kebun kelapa orang umpamanya.
Ya orang kampung, kita butuh uang, anak mau sekolah, jual nih. Wah, beli. Bakebong kelapa. Berapa? 10 hektar umpamanya. Kaya tidak? Kaya. Itu contoh. Iya toh, contoh begitu. Nah ini, kenapa? Karena invest dalam hal kebun, itu tidak akan berkurang. Tapi coba beli oto, berkurang nilainya nggak? Berkurang. Makin tahun berkurang. Ini contoh-contoh bahwa Ruth ini pandai mengatur rezekinya. Kesimpulannya begini. Kesimpulan yang pertama adalah, mari kenal latar belakang hidup lama kita. Garis turunan kita. Rugi, kalah, berdosa seperti apa. Itu jadi catatan sejarah hitam dalam hidup kita. Jangan dilupakan. Betul tidak? Yang kedua, ambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan cari Tuhan. Nah gitu. Iya toh. Masih ada kesempatan. Karena Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari suku manapun yang mengambil keputusan cari Tuhan, diterima oleh Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Yang ketiga, belajar nilai baru kerajaan surga. Alkitab mengatakan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah kebenaran. Apa tuh nilai-nilainya itu? Kerajaan Allah nilai apa? Kebaikan, tidak dusta, ya, hidup benar, rendah hati, rajin. Itu nilai-nilainya. Kita ambil, terima jadi gaya hidup kita. Apalagi masih muda begini, masih punya banyak kesempatan untuk bisa diberkati ke depan. Yang keempat, kesimpulan, kerja dengan rajin, cekatan dan jujur. Nah gitu. Kesempatan kerja, rajin pokoknya. Ya, jujur. Supaya apa? Dipercaya. Orang jujur dipercaya. Betul tidak? Ya, dipercaya. Ya, biar rajin. Kalau nggak jujur, alah, orang ini jangan hati-hati. Jangan sampai dia pulang perabot habis semua. Hele sapu dia bawa semua pulang ke rumah. Nah gitu. Ya toh. Nah ini dia Ruth inilah dia seorang yang kelima, pandai mengatur rezeki. Rezeki yang ada keturunan cari supaya toh makan abu di sini, ya, kerja supaya atur sebaik mungkin begitu. Supaya apa? Berguna bagi diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Amin. Yang keenam, rendah hati dan ada hubungan baik sesama karyawan yang ada. Nah, Ruth begitu. Iya toh, rendah hati, ya, kerjasama yang lain. Dan yang kelima, yang ketujuh terakhir, jangan lupa takut Tuhan. Amin. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau datang ke Tuhan di saat ini, kita berdoa.